Eh, apakah semua bisa dengar suara saya ya? Halo, boleh buka mikrofonnya dulu, tes. Bisa dengar? Bisa ya? Marco, gimana Marco? Bisa, Bisa ya? bisa. Baik. Eh, nanti kalau tiba-tiba mati atau apa kita ulang lagi ya, karena kita punya limit waktu kan. Baik, kita mulai saja ya. Mungkin tinggal tunggu Budi ya, Budi Sanjaya ya. Nanti sambil jalan kita admit ya. Kita sudah lengkap, tinggal si ini Budi kali ya, Aureli ya. Baik, tadi sudah saya bagikan bahannya, bahan yang bisa dibaca ya. Coba cek siapa yang belum masuk ya. Semua sudah ya. Tinggal Budi ya. Hendrik ya. Hendrik nggak bisa kayaknya ya. Oke. Shalom, Mbak Su. Ya, salam. Baik, kita mulai saja ya, sambil karena kita punya waktu terbatas sekali ya. Zoom-nya kan Zoom yang gratis ini kan. Jadi kita mulai saja, nanti kalau mati, nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya. Saya akan share lagi linknya, lalu masuk lagi gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, minta kesediaan Bang Reli berdoa ya. Oke, ya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti katekisasi Tuhan. Walaupun melalui Zoom, kami yakin dan percaya Tuhan akan turut bekerja bagi kami semua. Kami buka katekisasi kami yang dipimpin oleh hamba-Mu, Bos Sudwi, biarlah Tuhan terus berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, apakah slide saya kelihatan, saudara? Kelihatan ya? Yang nggak kelihatan boleh chat ya, komen ya. Nah, tema kita pada kesempatan ini sebetulnya ada dua tema ya, jalan keselamatan dan jaminan atau kepastian keselamatan ya. Jadi saya coba gabungkan supaya pertemuan kita bisa dipres ya, sehingga waktu yang singkat ini sampai Desember sudah bisa dieksekusi untuk lapisan dan juga peneguhan CD-nya. Baik, kita mulai jalan dan jaminan keselamatan, satu paket ya, dua judul jadikan satu dengan pertanyaan awal. Coba saudara lihat ya. Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Nah, ini pergumulan ya. Mungkin masih ada yang bilang ragu lah atau apa begitu ya. Tapi nanti kita akan terus belajar sehingga nantinya kita punya keyakinan ya bahwa kematian itu bukan akhir, tapi kematian adalah pintu masuk ke dalam sebuah kekekalan. Ya, karena dunia ini kan semua sementara. Lalu yang kedua, jika saudara meninggal dunia dan Tuhan bertanya, ya misalnya saudara meninggal dan lalu ada di hadapan Tuhan ya, di depan surga begitu ya. Lalu Tuhan tanya, ya mengapa aku harus mengizinkan kau masuk surgaku? Ya kira-kira apa jawaban saudara? Ya, jadi meninggal lalu ada di depan surga lalu mau masuk kan? Lalu kemudian Tuhan tanya, mengapa aku harus mengizinkan kau masuk surgaku? Apa alasannya gitu ya kan? Tapi nanti sambil belajar saudara akan menemukan sendiri ya. Memang kita yang percaya layak untuk masuk ke sana ya karena memang Tuhan menginginkannya. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini ada beberapa yang namanya penyesalan ya. Yang pertama adalah penyesalan satu hari. Apa itu contohnya?
Contohnya seperti masak nasi ya, kebanyakan air sehingga menjadi bubur ya. Nasi itu tidak bisa dibuat lagi ya menjadi nasi utuh. Tetapi besok kita akan belajar ya. Hari ini masak kebanyakan air, besok kita akan masak lagi, tapi tentunya tidak dengan kebanyakan air ya. Jadi bisa diulang besok, maka penyesalannya sehari ya. Nyesel hari ini masak kenapa kebanyakan air gitu ya. Lalu yang kedua, ada namanya penyesalan 1 bulan. Apa itu? Salah potong rambut. Biasanya saya punya pengalaman, setiap bulan itu 1 kali potong rambut, saudara. Jadi kalau waktu saya potong rambut salah, maka bulan depan baru bisa memperbaiki lagi dengan baik, saudara. Ya. Lalu kemudian ada yang namanya penyesalan 1 tahun. Ya, kalau anak-anak sekolah, khususnya seperti saudara-saudara, misalnya nggak naik kelas ya. Saudara nyesel, kenapa kemarin nggak sungguh-sungguh belajar ya. Hingga akhirnya tahun kemudian belajar dengan sungguh-sungguh dan penyesalan itu lewat karena kemudian saudara naik kelas. Lalu kemudian penyesalan seumur hidup, saudara. Apa itu? Salah pilih pasangan. Saudara kalau sudah memilih pasangan, ya apakah itu memilih istri atau memilih suami, ya lalu diberkati di hadapan Tuhan, saudara apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia kecuali maut, ya. Jadi seumur hidup menikah itu untuk sekali, ya. Kecuali pasangannya meninggal, lalu menikah lagi bisa, ya. Tapi kalau masih sama-sama hidup, tak ada namanya perceraian. Makanya ketika memilih pasangan, ternyata banyak hal nggak cocok begitu ya, maka menyesalnya seumur hidup, ya, karena seumur hidup harus bersama, begitu ya. Nah, ada penyesalan yang sungguh-sungguh tidak bisa ini, saudara, ya. Karena kalau penyesalan seumur hidup, hidup selesai penyesalannya kan itu, saudara ya. Tapi ada penyesalan yang kekal, saudara, selama-lamanya, gitu ya. Selama-lamanya, selama saudara ada, karena saudara kemarin kita sudah belajar, saudara diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Serupa berarti ada yang sama dengan Allah rupanya, yaitu roh yang kekal. Jadi kalau saudara salah, maka selama-lamanya saudara menyesal. Salah apa itu? Salah memilih juru selamat. Ya, kalau kita salah memilih juru selamat, kita akan mengalami penyesalan kekal selama-lamanya, saudara. Ya, saya cepatkan di sini, saudara. Ya, saya coba ini rekam ya. Nanti kalau ini bisa ditonton ulang, saudara. Manusia adalah rancangan Tuhan, mencerminkan dan memuliakannya. Kita sudah lewat pelajaran ini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya, Tuhan yang Maha Kudus dan mulia mencipta dan memelihara kita. Ya. Jadi kalau saudara pahami Allah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, itu pengulangan ya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan pribadinya untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Ya, kita ini mencerminkan dan memuliakan Allah ya. Saudara, tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya. Ya. Jadi saudara bisa paham di sini karena sudah belajar ya. Dengan melakukannya kita mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Dia. Ya, Tuhan yang Maha Mulia dan Kudus mencipta dan memelihara kita. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan pribadinya untuk mencerminkan, ya. Jadi kalau orang lihat kita, orang bisa lihat seperti apa gambaran Allah itu, ya. Dengan melakukannya, kita mendapat kepenuhan hidup di dalam Dia. Selanjutnya, jika Tuhan adalah pencipta yang maha agung dan maha baik, serta segala perintah dan berkatnya ditujukan untuk membawa kita pada kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakannya, mengapa saya tidak mengalaminya? Ya, jadi kita sudah belajar manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungannya melakukan dosa, ya, sehingga tidak bisa lagi dengan sempurna menyatakan kemuliaan Allah karena dosa, ya. Maka masalah ini harus diselesaikan dalam masalah manusia. Apa itu? Masalah dosa dan keterhilangan. Jadi manusia itu berdosa dan keterhilangan. Jadi manusia itu sebetulnya punya naluri untuk mencari Allah. Ya, tapi dosa menghalangi manusia berjumpa atau bertemu dengan Allah. Maka Alkitab berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi
semua orang telah berbuat dosa ya. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua keturunan Adam itu berdosa, saudara. Punya karakter dosa, ya, mewarisi karakter dosa, sehingga tanpa diajari berdosa. Maka inilah masalah manusia, ya. Maka kemarin kita sudah belajar, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung memberikan solusi dengan menjanjikan sebuah cara untuk boleh menyelesaikan dosa, yaitu dengan keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis. Ya. Jadi gambaran manusia berdosa ada dibuat ya di slide ini ya, saudara ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu semua adalah kecenderungan dosa yang dimiliki oleh manusia setelah jatuh dalam dosa, sehingga tidak mampu memuliakan Allah. Ya, bentar, saya admit. Jadi manusia memberontak pada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Ya, sejak manusia menuruti keinginan iblis, manusia jatuh, berdosa, karena lebih menuruti keinginannya daripada menuruti Allah. Jadi apapun yang tidak menuruti Allah, menyimpang dari kehendak Allah, itu adalah naluri dosa. Ya, saudara, terus kita bisa lihat slide-nya. Bentar ya. Manusia ditetapkan, ini coba perhatikan baik-baik, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan kalau kita adalah manusia yang berdosa, maka upah dosa ialah maut, saudara, penghukuman kekal. Jadi dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama dan dirinya sendiri, dan akhirnya penghukuman kekal. Ya, itulah masalah manusia, saudara. Makanya Allah concern ketika manusia jatuh dalam dosa, dia langsung memberikan sebuah solusi, ya, cara nubuat, ya, bahwa dia akan menjanjikan penyelesaian atas dosa. Ya, kemudian dipahami sebagai janji kedatangan Mesias atau Juru Selamat. Ya. Jadi semua orang berdosa, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, ada di 2 Tesalonika 1 ayat 9 ya. Jadi dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama dan dirinya, saudara. Jadi manusia berusaha menjembatani keterpisahan ini melalui perbuatan baik. Makanya kemudian muncul ya, itulah naluri manusia yang mencari Tuhan kan. Muncul agama, ya, moralitas dan lain sebagainya, ya, yang semuanya coba menyatakan sebuah perbuatan yang baik supaya bisa kembali berjumpa atau bertemu dengan Tuhan. Tapi lagi-lagi perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan masalah dosa manusia, saudara. Ya, karena dosa itu kotor, maka manusia tidak bisa lagi menghampiri Tuhan kecuali Tuhan memberikan solusinya. Ya, dosa mengakibatkan keterpisahan manusia. Bagaimana manusia memperoleh keselamatan sehingga dapat kembali kepada kepenuhan hidup yang memuliakan dan mencerminkan Tuhan? Ini sebetulnya inti pelajaran kita pada malam hari ini, saudara. Ya, bagaimana caranya? Ya, mungkin kita secara umum telah memahami bahwa hanya di dalam Yesus kan begitu ya. Tapi secara teori saya akan berikan penjelasan, saudara. Tuhan itu adalah kasih dan adil, saudara. Maka sebetulnya dalam karya keselamatan itu dinyatakan keduanya, saudara. Sebetulnya logika manusia sulit memahami bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kasih itu menghukum manusia. Ya. Tetapi jangan lupa, Tuhan memang Maha Kasih, tapi jangan lupa Tuhan itu adalah juga adil, saudara. Maka dalam karya keselamatan dinyatakan Tuhan itu kasih dan sekaligus adil, saudara. Karena kasihnya, ya, maka Tuhan memberi dirinya, saudara. Ya, kasih. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, Yeremia 31 ayat 3. Ya. Jadi selama-lamanya Allah mengasihi manusia. Jadi kalau Allah mengasihi manusia, Allah tidak akan menghukum manusia, sebetulnya kan gitu ya. Tapi dia adil, saudara, kan dilema. Tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi semua orang yang bersalah pasti harus dihukum, pasti harus dibinasakan. Manusia berdosa pasti harus masuk neraka, saudara. Itu keadilan Allah, saudara. Tapi di sisi lain Allah adalah kasih, dia tidak akan menghukum. Maka disinilah dalam dilema inilah, saudara,
Allah menyatakan keduanya terjadi, yaitu melalui karya salib. Ya, jadi dalam karya salib itu ada kasih Allah. Allah tidak menghukum kita, saudara. Yang penting kita mau percaya. Jadi dia tidak mengingkari pernyataan firman-Nya bahwa dia akan mengasihi kita selama-lamanya, kekal, saudara. Ya, tetapi ada dalam keadilannya. Keadilannya apa? Bahwa setiap manusia ya sekali-kali tidak akan dibebaskan, ya, mereka yang bersalah dari hukuman, ya. Upah dosa ialah maut, harus dihukum, saudara. Maka itu disinilah muncul solusi yang diberikan Tuhan, yaitu penyelesaian Tuhan, penebusan Yesus Kristus. Di dalamnya ada kasih. Allah tidak menghukum kita karena dia mengasihi kita. Maka dia memberikan Yesus Kristus kepada kita, saudara. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, yang melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi Allah itu kasih, maka dia memberikan anaknya. Ya, karena kasihnya, ya, dia tidak menghukum kita, dia memberikan anaknya. Tapi dalam keadilannya, manusia berdosa harus dihukum, maka dia memberi diri dalam tebusan menggantikan kita. Tetap dalam keadilannya ada yang dihukum, yaitu Yesus Kristus yang menggantikan kita. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa. Ya, jadi saudara, inilah karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara. Ya, di dalamnya kasihnya dan keadilannya dinyatakan bersamaan, saudara. Ya, karena dia manusia tidak berdosa, maka dia dapat mewakili kita. Ya, saudara. Karena dia Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa dunia, saudara. Ya, kalau dia hanya manusia, dia hanya bisa menggantikan satu manusia, saudara. Tapi karena dia Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa dunia, saudara. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Nah, ini solusi yang Tuhan berikan sejak manusia jatuh dalam dosa. Maka dia akan memberikan solusi, dan solusi ini adalah solusi satu-satunya, saudara. Makanya kemudian jalan menjadi jalan satu-satunya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia yang berdosa. Jadi dalam kasihnya ada juga keadilannya, saudara. Ya, dalam kasihnya dia tidak menghukum kita, ya. Tetapi dalam keadilannya tetap dosa, upah dosa adalah maut, yaitu penebusan Yesus Kristus telah menggantikan kita, saudara. Jadi manusia berdosa memiliki jembatan untuk berjumpa dengan Allah yang kudus. Karena tak mungkin manusia berdosa datang, Tuhan Yesus telah menebusnya. Bagaimana saya dapat masuk ke dalam satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus? Nah, ini mungkin pertanyaan bagi orang yang belum percaya, saudara, ya. Tapi saudara adalah orang yang percaya, ya, sudah percaya, ya. Ini mereview, mengingatkan kembali bagaimana saya dapat masuk menerima jalan keselamatan itu, saudara. Mari kita lihat bersama. Tetapi semua orang yang menerimanya, dalam Yohanes 1 ayat 12, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi sebetulnya Allah yang Maha Kasih itu begitu kasihnya memberikan Yesus Kristus, sehingga siapapun yang menerima Yesus Kristus, ya, diberinya kuasa menjadi anak Allah, diangkat, ya, status kita diubah, ya, kita dilahir barukan, ya, status baru, ya, lahir baru, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 12, saudara. Ya. Aku berkata kepadamu, jadi manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan. Ya, jadi manusia berdosa harus menyeberangi jembatan. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Jadi bukan ikut-ikutan, ya. Jadi kelas ini membawa saudara untuk memutuskan secara pribadi, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara memiliki jembatan untuk sampai kepada Bapa. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya
kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bagaimana caranya, saudara? Ya, berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, saudara. Ya memang nggak mudah orang percaya, saudara. Manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu, yaitu dengan percaya, saudara. Ya. Selanjutnya, apakah saudara di sini, ya, di bagian manusia berdosa, atau di sini, saudara, Tuhan di bagian Allah yang kudus? Jika saudara percaya, maka saudara sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, dari yang hitam kepada yang putih, saudara. Ya. Manusia perlu menanggapi, ya. Jadi saudara harus meninggalkan dosa itu. Caranya apa? Percaya kepada penebusan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka penebusan itu juga berlaku bagi saudara. Maka itu manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu, saudara. Jadi kalau dibuat simulasinya, saudara, maka saudara iman kepada Kristus Yesus itu meliputi pikiran, saudara. Saudara diberitakan firman, saudara dalam pikiran menyadari dosa saudara sebagai orang berdosa, saudara perlu penebusan, saudara, ya. Saudara merasa sedih sebagai orang berdosa, saya orang berdosa Tuhan, ya. Lalu kemudian saudara memiliki rasa ucapan syukur karena berjumpa atau mendengar berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi kemudian saudara harus punya kehendak untuk bertobat dari dosa, meninggalkan kehidupan dosa saudara, meminta ampun atas dosa-dosa yang ada di dalam diri saudara, ya, karena natur manusia yang jatuh dalam dosa itu selalu melakukan dosa, ya, kecenderungannya melakukan dosa, ya. Lalu saudara melangkah menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, saudara. Ya, manusia perlu menanggapi kasih Allah. Jadi iman yang menyelamatkan, saudara, bukan sekedar berarti menyetujui fakta. Oh ya, saya paham, ya, bahwa Yesus Kristus menebus, itu hanya ilmu pengetahuan, ya, ya, mengenai kehidupan Yesus Kristus. Tetapi kita harus berbalik dari dosa dan bergantung kepadanya untuk keselamatan kita. Saudara boleh menyetujui kenyataan bahwa sebuah jembatan cukup kuat untuk melintasi sungai, tapi saudara bisa jadi belum melangkah di atasnya dan menyerahkan hidup saudara kepadanya. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya berarti menyerahkan masa depan kekal hidup saudara kepadanya. Secara sempurna, pada waktu saudara melakukan hal itu, saudara memperoleh pengampunan Tuhan, dibebaskan dari hukuman dosa, saudara, dan memiliki hidup yang kekal. Saudara, Tuhan mengundang saudara untuk bertobat. Saya tidak pernah melakukan dosa. Ya, mungkin saudara. Tapi kita sudah memahami bahwa setiap manusia, keturunan Adam, punya naluri berdosa, saudara. Ya, bahkan dalam konsep teologi, kita mewarisi dosa warisan, ya, dosa warisan, sehingga tanpa diajari anak kecil pun sudah bisa melakukan dosa. Maka kita harus bertobat, mengakui, ya, sebagai manusia berdosa itu, ya. Kalau kita tidak mengakui, berarti kita tidak butuh juru selamat, saudara. Karena kesadaran akan dosa bagi orang berdosa, saudara, mengakui sedih sebagai orang berdosa, maka saudara akan membuka pintu untuk masuk mempercayai Yesus Kristus sebagai kebutuhan saudara untuk boleh diselamatkan. Ya, menerima Yesus ke dalam hati saudara sebagai juru selamat pribadi satu-satunya, lalu mengikuti Dia sebagai Tuhan yang saudara patuhi dalam hidup saudara. Ya, jadi saudara paham begitu kesadaran sebagai orang berdosa, saudara butuh juru selamat, saudara menerima juru selamat itu karena juru selamat itu telah menggantikan saudara di atas kayu salib menebus dosa saudara. Saudara mendapat pengampunannya sehingga sekarang saudara melangkah menyerahkan hidup saudara kepadanya. Ya, nanti secara simbolis di bulan Desember saudara akan dibaptis dan diteguhkan CD itu sebagai langkah, ya. Tapi lebih daripada itu adalah keputusan pribadi saudara yang mungkin tidak kelihatan oleh mata manusia, tapi saudara dan Tuhan yang tahu, saudara. Maka itu keputusan ini penting, saudara, bertobat, mengaku sebagai orang berdosa, ya, lalu kemudian menerima Yesus untuk mendapat pengampunannya, lalu kemudian melangkah memberikan diri untuk hidup dalam anugerahnya dengan hidup menurutinya, ya, menurut pimpinannya. Bolehkah kita ucapkan bersama-sama, saudara? Mungkin saya baca, lalu saudara coba ikuti dari rumah, ya. Tuhan, saya mengakui
bahwa saya berdosa dan harus menanggung hukuman dosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Kristus untuk menggantikan dan menebus saya. Saya memerlukan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Sekarang ini, saya bertobat dan berbalik dari dosa-dosa dan mau diubahkan untuk mengikuti dan memuliakan-Mu sebagai Tuhan dalam hidup saya. Mungkin saya minta salah satu mewakili, mungkin Marco ya, membaca ya. Marco membaca bagian ini. Silakan Marco. Tuhan, saya mengakui bahwa saya berdosa dan harus menanggung hukuman dosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Kristus untuk menggantikan dan menebus saya. Saya memerlukan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Sekarang ini, saya bertobat dan berbalik dari dosa-dosa dan mau diubahkan untuk mengikuti dan memuliakan-Mu sebagai Tuhan dalam hidup saya. Amin. Amin. Jadi bagian ini adalah menolong saudara, tapi yang paling penting adalah bagaimana saudara secara sungguh-sungguh menyadari hal ini ya. Baik, saya lanjutkan supaya bisa selesai pelajaran ini. Jadi setelah saudara mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka saudara sudah layak mendapatkan ucapan selamat datang ke dalam keluarga Tuhan, saudara ya. Jadi saudara masuk ke dalam keluarga Tuhan, ya selamat datang karena saudara percaya kepada Tuhan. Saudara telah pindah dari dalam kegelapan ke dalam hidup, ya, karena iman saudara, ya. Karena ayat firman Tuhan berkata, jalan keselamatan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak binasa, melainkan telah pindah dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan kita beroleh jaminan. Ini bagian yang kedua, saudara ya. Jadi jaminan keselamatan, itu pelajaran yang kedua yang saya bagikan tadi ya. Jadi saudara yakin ada jaminan, ada garansi. Kenapa? Karena ayat-ayat firman Tuhan mengatakan demikian, saudara ya. Coba kita lihat ya, fakta Yohanes 10, ayat 27 sampai 30. Saya bacakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya, ini Yesus mengatakan ya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara akan mengalami mungkin kita lab sebentar, saudara, nanti kita ulang ya. Atau apa ini? Kita akan 40 menit time limit meeting ya. Jadi kita sebentar lagi akan live ya, saudara ya. Jadi saya selesaikan dulu sebentar, saudara. Jadi kita bisa melihat, saudara, ini kasih Tuhan Yesus, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa yang percaya? Mereka pasti tidak akan binasa. Jadi saudara yang telah menerima Yesus Kristus, saudara mendapatkan sebuah kepastian, jaminan. Ya, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, saudara ya. Saudara mati, tetapi saudara tidak akan mengalami kebinasaan, hukuman kekal, saudara. Ya, kenapa? Karena percaya tadi itu. Maka kenapa saudara ada di depan pintu surga dan Tuhan tanya apa alasanku? Karena ini, saudara. Karena saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, saudara. Ini Tuhan memberikan garansi, saudara. Kalau saudara adalah milik Kristus, maka saudara tidak akan tidak akan bisa direbut oleh siapapun. Saudara milik Kristus, ya. Jadi saudara aman di dalam Tuhan. Ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi seringkali yang menjadi dilema, saudara, ketika orang-orang yang punya kepercayaan lain lalu masuk ke Kristen, ada ketakutan-ketakutan, saudara. Takut inilah, takut ini, dan ini itu. Banyak alasan, saudara. Tetapi di dalam firman Tuhan memberikan sebuah kepastian bahwa Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Ya, bukan berarti kita mau sok sombong, bukan ya. Tapi kita sungguh mengakui, kita sungguh memiliki sebuah jaminan, saudara, bahwa saudara betul-betul ada dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi dalam Yohanes ini memberikan sebuah kepastian kepada saudara yang percaya bahwa saudara sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak lagi ada di bayang-bayang penghukuman oleh karena dosa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi selamat saudara yang percaya, sudah telah diangkat statusnya saudara adalah anak Allah. Ya, karena dilahirkan dari benih firman yang saudara imani. Sehingga saudara bukan lagi orang berdosa, saudara telah mendapat penebusan, percaya kepada Yesus Kristus, dan saudara memiliki status sebagai anak Allah, saudara. Sungguh menyenangkan jika saudara menyadari situasi ini. Sebab akibat, saudara. Bisa lihat di sini ya. Mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya. Ketika kita dengar firman, kita mengimani, kita percaya, maka akibatnya kita mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, saudara. Ya. Ketika kita menerimanya, menerima Yesus, percaya dalam namanya, maka diberinya kuasa. Ya. Kita diberi kuasa loh, saudara. Ya, kita ini anak-anak Allah, ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, saudara. Ya. Sikap Tuhan terhadap umatnya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, sekali lagi saudara, saudara memiliki hidup yang kekal. Ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak atau memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu dituliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, saudara, semakin diteguhkan bahwa saudara adalah orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Saudara tidak turut dihukum, saudara memiliki kepastian keselamatan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi, luar biasa kehidupan kita di dalam Yesus, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Saudara sudah pernah lahir dari seorang ibu, ya. Tapi dalam iman, ketika saudara melangkah masuk percaya, saudara dilahirkan kembali. Ya, jadi kelahiran kembali itu bukan berarti ditandai dengan jatuh, pingsan, atau apa, saudara. Tapi kesadaran akan iman percaya kepada Yesus Kristus, kesadaran akan dosa, lalu kesadaran akan kebutuhan juru selamat untuk menyelesaikan dosa, lalu kepastian, keyakinan iman bahwa saudara sudah diselamatkan, saudara sudah masuk ke dalam kelahiran yang baru, ya, yang penuh harapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir, saudara. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenarnya, itu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan memuliakannya. Ya, jadi fakta kepastian keselamatan kita dijamin oleh Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya, bukan oleh perasaan dan keyakinan kita sendiri, ya. Jadi fakta kebenaran firman, lalu kita terima menjadi iman, lalu kita boleh menyadari kehidupan kita, ya. Sebab kamu tidak menerima roh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, ya. Nah, ini dia. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara yang percaya, saudara adalah anak Allah.
Ya, coba sadari saudara ya. Apakah saat ini saya benar-benar adalah anak Tuhan sehingga berhak mendapat jaminan keselamatannya? Yes. Yang penting saudara percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah pindah dari dalam gelap ke dalam hidup, ya, dari dalam penghukuman ke dalam kekekalan, saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Ini pengulangan-pengulangan, saudara ya. Sudahkah saudara mengambil langkah pribadi dengan sadar? Maukah saudara percaya? Apakah dengan penuh kesadaran saudara sudah mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa dan karena itu saudara berada di bawah hukuman kekal? Kalau saudara sadar itu, saudara butuh juru selamat. Maka hari ini materi ini menawarkan, ya, apakah dengan penuh kesadaran, apakah dengan penuh kesadaran saudara sudah memutuskan untuk percaya dan menerima penebusan Kristus bagi saudara secara pribadi? Ya, jadi penting ini saudara ya. Ya, jaminan keselamatan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar. Nah, ini pengulangan-pengulangan lagi, saudara. Ya, sebagai penguatan bagi kita ya, yang telah memutuskan percaya, saudara. Ya, jadi tepat ini ya. Kita 38 menit, saudara, telah mengakhiri pelajaran ini. Saya coba rekam ini tadi, bagi saudara yang tidak bisa ikut dari awal, mungkin nanti saya coba lihat hasilnya ya. Kalaupun nanti kurang paham, nanti bisa bertanya ketika kita on ya, ketika kita offline ya. Nah, saya kira sampai di sini dulu, saudara. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kita tidak bisa bahas di sini ya, karena situasi kondisi ini ya. Maka itu kita tutup dulu dalam doa, masih ada 1 menit kita ya. Baik, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah menyelesaikan satu pemaparan tentang jaminan keselamatan, tentang jalan keselamatan dan jaminan keselamatan, sehingga kami boleh tahu pemahaman tentang juru selamat, tentang dosa, tentang bagaimana kami menyelesaikan dosa, dan akhirnya boleh mendapat keselamatan. Terima kasih untuk pengajaran hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara, sampai di sini dulu ya. Mungkin nanti materi yang saya bagikan boleh dibaca lagi ulang ya, saudara ya, sehingga kita bisa memahami lebih dalam lagi ya. Baik, sampai di sini saudara. Nanti kalau sudah ada pertanyaan, sudah tulis ya, sehingga nanti waktu kita ada jumpa secara offline, saudara bisa bertanya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa. Ya, nanti saya coba rekam ini hasilnya. Kalau ada hasilnya, saya juga baru coba sekali ini. Kalau ada hasilnya, saya akan bagi, saudara bisa setel untuk lihat berulang-ulang gitu ya. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Bos.